Selamat siang teman-teman, kembali lagi di ruang sidang munakosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sunan Kudus. Walaupun belum diganti, tapi nanti kita akan ganti yang lebih bagus. Nah, hari ini saya kedatangan tamu spesial, beliaunya orang sibuk. Beliau adalah Bu Eka, beliau adalah seorang dosen manajemen ya Bu ya? Ya, dosen manajemen, beliau yang di bagian penerimaan mahasiswa. Beliau seorang business woman. Kalau businessman kan laki-laki, business woman. Kegiatannya keluar masuk luar negeri. Nah, nanti kita akan belajar dari beliau banyak hal. Bagaimana kita mencari relasi, bagaimana kita menjadi seorang wanita yang tangguh, smart, dan yang pastinya tidak kalah dengan bisnismen lainnya, apalagi beliau sebagai seorang pendidik. Nah, ini senior saya, kebetulan satu alma mater juga. Gitu. Mungkin sedikit perkenalan Bu. Ibu Eka itu asalnya dari mana, terus kuliahnya di mana, sekarang kesibukannya apa? Ya, terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang saya hormati Pak Agung Mas ya, kelihatannya kok masih muda. Jangan formal-formal. Kelihatannya kalau dipanggil Pak itu sudah terlalu tua kayak saya. Jadi Mas Agung saja, terima kasih. Untuk pagi hari ini kita sudah diundang di podcastnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya, UIN Sunan Kudus. Perkenalkan, nama saya di Ekawati Rahiningsih ya, sering dipanggil dengan Mbak Yayu atau Bu Eka. Mbak Yayu, karena panggilan kecil Mbak Yayu. Mbak Yayu. Kalau yang biasa dipanggil teman-teman Bu Eka. Jadi saya alhamdulillah di sini mengampu mata kuliah manajemen ya, pengantar manajemen bisnis, manajemen pemasaran gitu. Jadi saya masuk di UIN Sunan Kudus itu sejak tahun 2005, 2005 sampai sekarang. Tetapi ya latar belakang saya sebelumnya memang sudah menjadi dosen sejak tahun 97 bulan September. Jadi mungkin teman-teman semua belum lahir, Mas Agung juga masih kecil. Ya sudah ngajar ya. Saya sudah menjadi dosen ya. Sementara itu Mas Agung, jadi ada lagi ini mungkin S1-nya dari mana Bu? S1-nya dulu dari Universitas Negeri Jember. Dari UNED? Iya, dari UNED. Jadi saya dulu mengambil fakultasnya Fakultas Hukum, prodinya Perdata Ekonomi. Dan waktu itu juga nyambi di Fakultas Ekonomi di salah satu kampus swasta. Namun belum sempat lulus karena S1 yang di Fakultas Hukum sudah lulus duluan. Ya sehingga ya sudah yang SE-nya nggak sampai lulus. Jadi memang senang dengan dunia hukum dan dunia ekonomi ya. Artinya hukum itu sebagai pilar utama dalam kita mempelajari menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Karena latar belakang keluarga saya memang dari ibu banyak yang menjadi praktisi hukum, sehingga waktu itu saya tertarik untuk belajar hukum. Ngikuti jejak ya Bu ya. Namun demikian nggak tahu juga kok tiba-tiba aku kok seneng praktek bisnis ya. Jadi semester 2 itu sudah coba-coba untuk melakukan praktek bisnis ya, sekalipun waktu itu hanya berjualan dagangannya teman-teman gitu. Jadi sudah akhirnya tertarik di dunia ekonomi. Dan kalau kalau S2-nya di STIE Arta Budi Iswara, kebetulan waktu itu S2 UNS, tetapi karena waktu kuliah itu mengganggu kerja, sehingga semester 1 belum tuntas, semesteran saya sudah keluar karena gimana lagi swasta ya, ekonominya lebih jalan gitu ya. Kalau swasta itu kan nggak bisa sesantai kalau kita mendapatkan tugas belajar atau izin belajar di negeri ya, artinya pengaturan waktu itu kesulitan. Jadi ya saya ngambilnya di kelas jauh di Surabaya gitu. Kemudian kalau S3-nya di UNS, kebetulan alhamdulillah tahun 2016 itu masuk
semester semester 1 ya, program dokter ilmu ekonomi di UNS. Alhamdulillah lulus tahun 2019 pertengahan. Jenengan 2019 Bu? Iya, 2019. Yang Pak Rektornya masih Pak yang dari Fakultas Pendidikan. Ya. Yang mantan penasihat BI kalau tidak salah ya. Iya betul. Pak Rafiq ya. Pak Rafiq kalau tidak salah. Siapa ya itu? Nanti kita cari. Iya. Berarti kemungkinan Bu, kita itu satu wisuda Bu. Saya juga 2019. Ya mungkin. Entah saya yang awal, entah jenengannya. Oke, itu latar belakang jenengan. Berarti apa ya Bu ya? Memang sudah suka dunia bisnis dan pendidikannya juga lumayan keren. Melanglang buana kemana-mana. Dari timur ke barat, terdamparnya di Kudus. Mencari kitab sucinya pas gitu ya. Gitu. Tapi gini Bu, Bu Eka kan menjadi seorang pendidik, kebetulan seorang dosen manajemen, dan kebetulan sekarang bisa dikatakan sedang memasarkan yang namanya kampus kita Universitas Sunan Kudus agar lebih dikenal lebih luas ya. Gitu. Sebenarnya kalau dalam dunia pemasaran itu tantangan terbesarnya apa Bu? Apalagi sekarang AI itu sudah semakin merajalela gitu. Betul. Kalau ini kita bedakan ya, kita memang kebetulan saya itu juga pernah memasarkan produk barang dan juga pernah memasarkan produk jasa. Ya, produk itu kan ada dua ya, tangible dan intangible. Intangible itu jasa, yang produk barang itu tangible. Jadi tingkat kesulitannya memang berbeda. Kalau kita memasarkan tangible itu mudah sekali untuk, menurut saya ya, karena saya seorang praktisi, jadi menurut saya mudah untuk dipasarkan karena langsung bisa di-capture atau dirasakan oleh pengguna atau konsumen. Tapi kalau jasa sulit, sehingga memang butuh ketelitian, butuh kehati-hatian di dalam memasarkan produk jasa. Ada jasa yang sekarang saya tekuni juga sama-sama jasa ya, di jasa agen travel gitu ya. Kemudian juga saya dulu juga sempat lama terlibat di koperasi. Kemudian sekarang ini lagi dipercaya oleh Pak Rektor untuk menjadi kepala admisi atau kepala pusat informasi dan penjaringan mahasiswa baru. Berarti yang dijual adalah jasa pendidikan. Nah, tantangan yang tadi saya bilang tangible dan intangible itu berbeda, lebih sulit yang intangible, terutama adalah dengan berkembangnya persaingan sekarang luar biasa. Jadi kita ini sekarang berada di dunia yang dunia pendidikan yang persaingannya itu hampir kalau kita lengah sedikit gitu sudah langsung kalah, tertinggal dengan pesaing-pesaing kita. Terutama dari sisi pelayanan, kemudian dari sisi price, harga itu sangat bersaing di lapangan. Bahkan ada beberapa universitas, saya nggak usah menyebutkan, yang negeri tetapi juga punyanya pemerintah gitu ya, itu sampai memberikan 0 UKT untuk beberapa semester. Nah, ini 0 UKT Bu? Iya betul, 0 UKT hanya untuk beberapa semester. Ini kan luar biasa, tingkat persaingan kita tinggi dari si price. Kemudian strategi pun sekarang juga macam-macam, benar Pak Agung, tadi dengan adanya AI. Taktik dan strategi promosi kita memang sekarang juga sudah harus berubah. Kalau yang dulu kita offline gitu ya, kita hanya mengandalkan brosur, baliho, turun ke lapangan gitu ya, atau direct selling. Sekarang itu kita sudah ada sekian banyak taktik yang bisa kita gunakan dalam strategi pemasaran, yaitu yang online ya, yang biasa kita online. Jadi kita sekarang juga banyak menggunakan ChatGPT untuk bahan ya, membuat bahan promosi apa yang sekarang lagi tren di teman-teman Gen Z. Atau kalau saya lihat sekarang itu sudah di target kita nanti tidak di Gen Z lagi ya, tetapi di Alpha ya. Generasi Alpha itu generasi yang mungkin menurut saya dalam tanda kutip lebih harus kita hati-hati
di dalam memasarkan produk-produk jasa pendidikan. Karena apa? Kalau mereka real yang langsung ditangkap oleh mereka itu, aku kalau sekolah di situ nanti aku mau jadi apa? Peluang kerjaku di mana? Betul. Impact apa yang dirasakan oleh baik diri sendiri maupun keluarganya itu harus konkret. Nah, sehingga kalau di sisi persaingan di sana-sana itu memberikan apa istilahnya fasilitas yang luar biasa banyak gitu ya yang bisa dirasakan oleh mereka, nggak tahu nanti seperti apa realitanya ya tapi kan mereka menang janji. Nah itu menjadi satu hal yang menurut kita sulit untuk kalau kita nggak segera apa istilahnya mengupgrade strategi gitu ya, tidak paham dengan segmen pasar sebetulnya apa yang sekarang lagi mereka butuhkan, itu ya sulit gitu ya. Sedangkan target kami itu dari tahun ke tahun kan tidak semakin kecil tapi semakin ditambah. Apalagi sekarang sudah menjadi UI dan ya itu tantangan kita ya, tantangan dan kendala yang memang harus sama-sama diatasi dan diselesaikan. Gitu. Tapi gini Bu, dari sekian penjelasan tadi kan kita akan menghadapi yang namanya Gen Z tetap ada sih Bu ya, Gen Alpha yang notabene mereka itu dengan teknologi sangat familiar, sangat hampir semua kegiatannya itu dilakukan dengan teknologi, bahkan semua kegiatan dilakukan dengan AI. Nah, pertanyaan jadi begini Bu, dalam dunia pemasaran lebih efektif offline atau online atau modern atau tradisional atau harus memang mix, tradisionalnya juga jalan tapi kita juga harus mengikuti perkembangan. Oke. Kalau dalam strategi marketing gitu ya, target di dalam strategi marketing itu kan beda dengan strategi penjualannya. Betul. Kalau target kami di dalam strategi marketing itu lebih kepada outcome-nya jangka panjang. Artinya kalaupun sekarang you tidak masuk di tempat kami, paling tidak saudara-saudara kamu nanti akan diarahkan ke sini dengan kita membangun hubungan baik gitu. Jadi target marketing, strategi marketing kita adalah dalam rangka untuk membangun networking. Jangka panjang jangka panjang. Jadi tidak hanya sekarang. Sedangkan kalau strategi penjualan kita memang mau tidak mau kita berbasis pada dua hal, promosi, sosialisasi, dan penjualan. Promosi dan sosialisasi itu sudah kami lakukan, yaitu dengan offline maupun online. Mana yang lebih efektif? Ya dua-duanya menurut saya efektif, tinggal tergantung segmen pasar kita nanti seperti apa. Ya, jadi kalau segmen pasarnya itu langsung ke anak-anak, langsung ke siswa yang menjadi tujuan penjualan kita, itu lebih banyak kita menggunakan online, menggunakan media sosial, kemudian dengan kalau sekarang kan ada live TikTok gitu ya, dengan memberdayakan teman-teman mahasiswa yang sudah masuk ke sini. Jadi online lebih oke gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa masuk ke sini itu bukan semata-mata karena dirinya, tapi bisa juga karena orang tuanya, banyak bisa juga karena gurunya, gitu banyak sekali. Banyak juga karena kakak kelasnya atau lingkungan di sekitarnya, sehingga tidak menutup kemungkinan yang offline pun menurut kami juga penting. Nah, tinggal tergantung sekali lagi melihat kepada segmen pasarnya. Apa segmen pasar itu menghendaki offline yang seperti apa? Contoh misalnya dengan kita membangun jejaring dengan guru BK. Guru BK online kan juga enggak, karena guru BK itu milenial generasinya ya, lebih banyak senang didatangi, kemudian diajak komunikasi, kemudian apa yang mereka sedang butuhkan untuk menghadapi anak-anak yang Gen Z dan generasi Alpha gitu ya, sehingga kita memberikan kepada mereka pelatihan supaya mereka pun juga pelatihannya seputar bagaimana menangani ya kenakalan remaja misalnya seperti itu. Nah, yang terjadi pada anak-anak generasi Gen Z maupun generasi Alpha. Nah, itu yang secara tidak langsung sebetulnya karena kita juga berhubungan baik ya dengan guru BK. Dalam strategi pemasaran itu dua-duanya harus kena, strategi pemasarannya
berhasil, kemudian strategi penjualannya otomatis nanti juga akan berhasil. Sekalipun guru BK itu tidak membeli produk kami, tapi karena kita sudah membangun jejaring dengan mereka, suatu saat mereka akan mengarahkan siswanya entah sekarang atau entah tahun berikutnya akan diarahkan ke kami. Jadi kalau itu offline gitu ya, atau kemudian kepada kepala sekolah atau kepada orang tua, kita pasang, kita sebarkan brosur, kita melakukan direct selling gitu ya. Alhamdulillah kemarin CFD pertama langsung sukses ya. Banyak sekali yang orang tua justru yang bertanya, counselingnya, minta supaya anaknya itu kalau misalnya pinter di ini nanti masuknya jalur apa, itu orang tua malah yang mengarahkan. Nah makanya tadi saya bilang bahwa dua-duanya penting, tergantung segmen pasar yang mau kita garap yang di mana gitu ya kan, karena kita itu menggarap dua-duanya, siswa dikerjakan, kemudian orang-orang yang terlibat secara langsung dengan siswa itu juga kita kerjakan gitu ya. Entah guru, kemudian orang tua, lingkungan di mana mereka tinggal gitu ya, termasuk misalnya ada tetangga yang putranya kuliah di sini, itu akan kita berdayakan untuk saling getok tular gitu ya, word of mouth gitu ya, word of mouth. Nah kalau dibilang tadi yang ditanyakan efektif yang mana, ya kalau menurut saya paling efektif ya tetap getok tular gitu ya. Word of mouth itu tetap paling efektif ya. Jadi nggak hanya sekedar teori ya. Dalam teori itu kan WOM itu yang paling efektif, efisien karena tidak berbiaya. Betul. Ternyata di dalam dunia pendidikan pun sama. Jadi kadang-kadang anak-anak dan kami alhamdulillah selalu membuat report. Jadi setiap kali tahun demi tahun ya, selalu kita evaluasi, selalu kita buatkan report, itu yang menjadi bahan laporan saya kepada pimpinan. Di antara strategi dan teknik yang sudah kita lakukan di lapangan itu, mana yang dirasa paling efektif dan efisien untuk menjaring siswa baru. Dan alhamdulillah terbukti dari mulai 2022 saya pegang sampai sekarang belum pernah turun trennya, alhamdulillah naik ya. Sekalipun 2025 itu kenaikannya sedikit, artinya tidak sesuai dengan yang kami targetkan, tetapi trennya tetap naik. Itu ya karena memang secara nasional kita lagi terpuruk semua, jadi tidak hanya di kita. Jadi tren secara nasional memang jumlah mahasiswa di mana-mana turun, seiring dengan adanya jumlah pengangguran di mana-mana. Mungkin dari sisi biaya kuliah juga nggak seberapa bisa nggak terjangkau, sehingga orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan, sehingga mereka akan lari ke dalam tanda kutip perguruan tinggi yang secara online gitu. Oh ya, mudah, murah, tidak ribet. Tidak ribet dan masih bisa bekerja. Nah itu luar biasa, sehingga itu jadi tantangan kami gitu. Begitu Pak Agung. Gini Bu, lebih sulit kita bersosialisasi untuk memasarkan produk kita, atau lebih mudah kita membuat event, terus orang-orang itu jadi tertarik dan kepo terhadap kita? Gimana tadi? Event atau apa tadi? Lebih suka event atau langsung sosialisasi? Kalau dalam taktik marketing itu kan sebetulnya kalau saya bagi itu ada 3 yang harus kita penuhi ya. Jadi ada 2 jenis, ada soft selling dan ada hard selling. Soft selling itu adalah jangan masuk ke jualan dulu, melihat dari apa yang saat ini paling dibutuhkan, dalam tanda kutip, misalnya berita tentang yang lagi tren apa gitu ya, berita tentang banjir katakanlah di Sumatera gitu ya, yang mau kita pasarkan itu adalah jasa pendidikan, UIN Sunan Kudus. Nah, jadi apa yang terjadi di banjir? Kenapa banjir itu bisa terjadi gitu ya? Apa yang terjadi di sana? Misalnya tentang orang kehilangan rumah, tentang kehilangan pekerjaan. Jadi artinya soft selling itu memulai dari sesuatu yang sekarang lagi trending topik itu apa? Tentang banjir katakanlah. Ujung-ujungnya adalah kita ingin menggiring bahwa
UIN Sunan Kudus mulai dari dosen sampai mahasiswanya punya kepedulian untuk terlibat langsung membantu bencana banjir. Oh iya, Nah, sehingga baru kemudian yang ketiga adalah kita hard selling ya. Silakan masuk kalau ingin menjadi bagian dari UIN Sunan Kudus yang peduli terhadap lingkungan gitu ya, untuk membantu sesama, masuk saja di UIN Sunan Kudus. Jadi itu yang perlu kita lakukan ya. Jadi strategi pemasaran saat ini yang beda dengan saya dulu. Kalau saya dulu itu orang datang langsung ditawani todong gitu ya. Iki no barang api tukuan gitu. Kalau sekarang tidak bisa karena trennya itu yang harus kita lakukan, harus kita masuk ke orang itu harus soft dulu, soft selling dulu. Nah, itu yang sekarang lagi tren. Itu yang sering kita lakukan di lapangan, sehingga teman-teman kalau misalnya mau membranding personal, mau membranding kampus, jangan langsung tunjukkan bahwa ini loh saya seorang dokter gitu. Ini loh saya punya kiprahnya di sini itu hard banget gitu. Jadi harus dimulai dari yang soft dulu. Hubungkan antara trending topik itu dengan apa yang nanti itu mau kita jual gitu ya. Jadi selalu punya kreativitas dan inovasi di dalam membuat yang hard tadi menjadi soft dulu, baru kemudian kita jualan gitu. Jualan atau yang biasa saya sebut dengan hard selling gitu. Supaya orang itu tergiring tanpa terasa, oh iya aku mungkin nanti di antara konsumen akan berpikir, wisilah anakku tak lebok non UIN Sunan Kudus bae lah. Ternyata UIN Sunan Kudus itu sangat peduli dengan sesama. Mungkin itu ya yang bisa dilakukan oleh kita. Jadi itu apapun yang jadi trending topik itu sebetulnya bisa menjadi bahan atau konten untuk kita hard selling gitu loh. Yang penting kita tahu aja yang sedang tren itu sekarang apa. Berarti kita tidak menjual bahwa kita butuh mahasiswa, tapi kita itu peduli untuk sesuatu hal yang baru. Jadi itu ya, kalau menjual langsung dengan menjual dengan menggunakan teknik itu kan beda. Betul. Gini Bu, kita peduli dengan sesuatu hal yang lagi trending gitu. Tapi kalau sasaran kita itu Gen Z sama Gen Alpha, sebenarnya tantangan terbesarnya untuk agar mereka itu melihat kita sedikit kepo terhadap kita itu, tantangannya seperti apa sih Bu? Apalagi kan sekarang anak-anak itu FOMO, lihat scroll tanpa tahu itu apa, kenapa bisa apa gitu. Kalau saya lihat trennya di TikTok ya. Jadi anak-anak itu suka pada sesuatu yang newbie gitu ya, pendatang-pendatang baru, baik yang dikesankan negatif maupun dikesankan positif. Betul. Nah, itu yang menjadi tantangan kita untuk membuat sesuatu yang inovatif gitu ya, untuk membuat seakan-akan ini newbie gitu. Jadi opini itu kan sebetulnya kan bisa dibuat ya. Opini kemudian viral itu kan sebetulnya bisa diciptakan. Betul. Nah, sehingga ketika kita tahu bahwa Gen Z itu sukanya seperti itu, ya memang menciptakan sesuatu yang menjadi viral gitu ya. Sesuatu itu diviralkan walaupun sebetulnya nggak penting-penting amat, tetapi karena mereka ya FOMO tadi ya. FOMO. Jadi iki kok ono sing anyar ya. Jadi itu yang trik yang kami lakukan sekarang kerjasama dengan Humas, yaitu membuat sesuatu yang menjadi anak-anak itu punya kesan pertama itu baik negatif maupun positif itu dilihat dulu gitu ya. Dilihat dulu. Jadi kalau dalam strategi marketing juga, kalau kamu mau jadi orang yang cepat trending, cepat trennya naik, kemudian menjadi viral, itu ya mengambil dua sisi boleh. Satu sisi negatif diperbolehkan, yang kedua sisi positif. Contoh misalnya seperti ini, kalau sisi positif itu orang kadang-kadang nggak terlalu suka ya. Contoh misalnya, ada teman kita yang lagi mabuk gitu ya. Kita nggak tahu padahal mabuknya itu bukan karena mabuk minuman keras, tapi mabuk karena minum durian dan kopi misalnya seperti itu ya. Kemudian di shoot gitu ya. Ini loh nggone mahasiswa ini gitu ya.
mabuk itu. Tulisan mabuk itu kan pasti nanti akan hujatan luar biasa itu. Konotasinya jadi jelek. Jadi jelek. Walaupun sebetulnya nanti ada klarifikasi, ternyata mabuknya itu bukan mabuk karena minuman keras, tapi habis minum kopi, habis makan durian, kemudian minum kopi, sehingga fly gitu. Nah ini kan sebetulnya yang negatif tadi diciptakan sebenarnya, walaupun sebetulnya nggak harus seperti itu ya, tapi ya ini salah satu contoh yang bisa membuat orang itu penasaran ya, yang bisa disebut tadi FOMO ya bahasanya anak-anak ya gitu. Ini salah satu contohnya. Itu kalau untuk Gen Z. Sehingga kemarin sempat kita lihat ada teman-teman yang membuat istilahnya Mbak Dita sama Mbak Dita sama Mbak Iva itu kan langsung di TikTok ratingnya naik yang like itu luar biasa gitu. Walaupun begitu tapi kan ini menjadi salah satu tren yang disukai sama anak-anak Gen Z. Dan itu akan kita ciptakan terus. Nanti kita lagi melihat apa yang sekiranya nanti bisa membuat tren lagi naik lagi. Berarti memang kita harus melihat pangsa pasarnya kita itu siapa gitu. Iya, betul. Berarti kalau di CFD ketemunya orang-orang tua, berarti ya kita tetap harus menyesuaikan Ibu ya? Ya, betul. Bukan lagi kita peduli, tapi benar-benar kita memberikan edukasi tentang produk kita itu seperti apa. Iya, betul. Nah, rasanya Bu, lebih sulit memasarkan jasa pendidikan atau jasa lainnya. Contoh seperti Ibu Eka kan punya travel ya, lebih mudah menawarkan jasa travel atau pendidikan? Ya. Yang saya rasakan dua-duanya ada mudahnya juga, dua-duanya juga sulit. Sulitnya itu adalah ketika kita tidak tahu segmen pasar. Makanya kan kita kalau menjadi akademisi sekaligus praktisi itu tidak hanya nggak boleh hanya sekedar berpikir jualan, tapi adalah berpikir memasarkan. Sehingga kenapa manajemen pemasaran itu penting ya, karena targetnya itu sustainability bisnis yang akan diraih ya, bukan hanya sekedar saya jualan dan laku hari ini kan gitu ya. Jadi kalau kita yang berpikir orang-orang pemasaran itu selalu berpikir bagaimana menjaring saat ini untuk bisa sustainable, membangun sustainable bisnis kita itu ya. Jadi harus tahu pasarnya dulu. Pasarnya seperti apa? Apa yang dibutuhkan pasar? Harganya kah yang lebih rendah? Kalau kami Pak Agung, mohon maaf, orang pemasaran itu tidak boleh ngomong murah ya. Tidak boleh ngomong murah? Karena murah itu identik dengan murahan. Dan ini sudah menjadi viral di UIN Sunan Kudus, bahwa Bu Eka itu anti bilang murah. Jadi sekalipun kalau mau jualan di Shopee itu dicantolkan dengan murah dulu ya. Tapi kalau kita orang sebagai pelaku bisnis tidak boleh bilang murah. Sekalipun konsumen mungkin yang akan dilihat adalah murah, silakan. Tapi kalau kita menjadi pelaku bisnis atau pengusaha tidak boleh bilang murah, karena murah itu identik dengan negatif gitu ya. Atau murahan ya. Mungkin kita bisa mengganti kalimat yang lebih bisa diterima, misalnya tidak mahal, terjangkau gitu ya. Mungkin ada bahasa-bahasa lain yang lebih bisa kita lakukan untuk pendekatan. Nah, itu mudah. Itu sulitnya adalah ketika kita tidak paham dengan segmen pasar. Sehingga ketika kita paham dengan segmen pasar gitu, yang lagi dibutuhkan atau yang lagi diinginkan pasar itu apa ya, insya Allah nanti menjadi mudah gitu ya. Jadi ada mudahnya, ada sulitnya. Sulitnya adalah ketika kita tidak paham dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan segmen pasar. Mudahnya adalah ketika kita memahami segmen pasar dan keinginan segmen pasar itu apa. Jadi misalnya kita kalau hard selling itu kan gelem gak gelem apa sing tak duweni tak jual ke pasar, ya mereka akhirnya kita butuh effort yang lebih dibandingkan dengan kita memahami dulu apa yang mereka butuhkan, baru kemudian kita kembalikan dalam bentuk produk yang kita butuhkan, itu lebih mudah gitu loh. Nah, jualan jasa itu sama sebetulnya dengan jualan produk dari sisi segmen pasar tadi ya. Jadi jasa, contoh misalnya seperti jasa pendidikan yang sering kita ditanya ketika di lapangan itu UKT-nya berapa, kemudian saya dapat apa aja. Kalau nanti saya masuk ke kampus UIN Sunan Kudus itu nanti jadi apa? Dan 3 hal itu yang
akhirnya kemudian kita kemas sebaik mungkin supaya segmen pasar itu menerima. Kenapa? Karena memang produk ini sudah jadi, gitu ya. Nah, kita mencari segmen pasar yang benar-benar membutuhkan yang sudah jadi ini. Segmen pasar yang mana, kelas ekonominya yang berapa, gitu ya. Kemudian dari segi geografis itu kantong-kantong yang paling membutuhkan kita itu di mana, itu selalu kita cari. Nek corone wadah itu diubek gitu. Riset Ibu ya. Diubek itu mana sih paling membutuhkan. Memang kita keliling kadang ya ke sekolah-sekolah, ke SMK. Baru 3 tahun ini kita menemukan pasar yang paling tepat adalah ketika kita berada di titik ini gitu. Udah diopeni terus gitu. dicari apa, kenapa mereka butuh ke kita, dicari sebab-sebabnya. Dan itu akan yang terus kita gali. Jadi manggon langsung di titik mencrot gitu. Nah, jualan jasa yang lain pun sebetulnya sama ya. Saya itu selalu belajar dari orang-orang jualan asuransi gitu ya. Itu kan sulit banget ya. Jadi beda kalau di luar negeri, orang dengan insurance itu sangat welcome karena memang mereka paham betul bahwa bahaya itu selalu mengancam dimanapun mereka berada, sehingga mereka butuh yang namanya insurance. Tapi kalau di kita kan enggak. Kenapa? Karena tingkat keagamaannya kita tinggi gitu ya. Tingkat religius kita tinggi sehingga orang tidak butuh nek wis ana bencana kayak ngono ya itu takdir. Itu kan beda lagi. Sehingga insurance di sini enggak laku. Saya lihat teman-teman itu wah luar biasa yang jualan asuransi ya. Betul. Jadi mulai dari asuransi kesehatan mungkin enggak sepiro ya, tapi kalau yang sudah ada yang namanya asuransi kebakaran, asuransi apalah itu ya yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Nah, saya banyak belajar dari teman-teman itu, dari mereka ya, termasuk motivasinya ketika mereka berada di lapangan ya, berhadapan dengan banyak orang, ketika ditolak itu sakitnya tuh di mana itu. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Itu menjadi tantangan Pak Agung. Dan itu saya luar biasa seneng gitu ya, berhadapan dengan berteman dengan mereka, cerita-cerita. Halo Mbak, sih Mbak pasar naik kecil. Iki loh iso tora. Ini kan ya menurut saya exciting. Tantangan yang luar biasa sekaligus sangat menarik untuk kita pelajari bersama. Mungkin lain waktu Pak Agung perlu ini podcastnya itu mengundang salah satu teman kita yang di asuransi untuk diajak. Tapi iya Ibu ya, kalau produk-produk yang ada di luar negeri, mereka itu memasarkan benar-benar yang bagus, ada asuransinya, benar-benar asuransi itu bagi mereka itu sesuatu yang ini perlu dibutuhkan. Tapi kalau di Indonesia itu ya itu apa gitu. Kembali ke takdir. Iya, kembali takdir. Ya wes lah gitu. Kena ini itu malah takdir gitu. Saya bersyukur. Alhamdulillah saya tok iki. Turun enggak yang lebih dari itu gitu. Nah, ini juga perlu kita pahami. Jadi kenapa asuransi di Indonesia itu ya kadang bagus ya, rating penjualannya kadang turun ya, karena memang seiring dengan pemahaman masyarakat terhadap agama itu tinggi, religiusnya tinggi, ilmu kekebalannya juga tinggi sih Bu. Gitu. Betul. Nah ini Bu, jangan kan sebagai seorang businesswoman, perempuan yang menggeluti dunia bisnis, sebagai berumah tangga juga mengajar. Sebenarnya cara mengatur waktunya, terus cara membagi waktunya, apalagi ya kampus kita dominasinya itu cewek-cewek Bu. Iya kan, yang cewek-cewek dimana kalau kerja itu ya maunya di belakang meja, di bawah AC, dandan rapi, dandan cantik gitu. Itu sebenarnya. Iya, kalau dibilang bisnis woman enggak juga kali. Kalau bisnismen bukan lagi. Ya itu sebetulnya apa ya, saya tuh pengen belajar dan tantangan gitu aja. Jadi saya itu, mohon maaf ini secara personal aja ya, saya cerita bahwa memang dari kecil itu diajarkan untuk suka pada tantangan ya, karena bapak mungkin dari keluarga militer, ibu saya juga dari keluarga militer. Ini personal aja ya, artinya saya histori ke belakang memang kami dari keluarga militer, baik dari bapak maupun ibu, sekalipun bapak ibu saya guru. Tapi tidak tahu sistem yang diajarkan bapak saya itu benar-benar ngena sampai sekarang. Contoh misalnya dari kecil itu pokoknya nek wis iso
melaku wajib renang gitu kan. Kemudian kelas 3 SD itu wajib mengikuti bela diri, ya. Diminta untuk latihan pasang strategi ketika ada lawan, itu harus apa yang harus kita lakukan. Itu kan benar-benar memang orang bisnis itu harus struggle ya, harus struggle. Itu tidak laki dan tidak perempuan. Kebetulan saya anak perempuan sendiri. Waktu itu bapak bilang kalau anak pertama itu harus menjadi contoh buat adik-adiknya, ya memang terpaksa saya harus melakukan apa yang dikerjakan oleh laki-laki ini. Kemudian kalau dari sisi bisnis, bapak juga dulu itu guru, tetapi juga bisnis juga, walaupun kecil-kecilan, termasuk juga ibu gitu ya. Waktu itu jualan es lilin itu punya freezer itu sampai 5 kalau enggak salah, freezer yang untuk es lilin gitu ya. Jadi pekerjanya juga, karyawannya juga sudah banyak. Jadi itu yang kemudian saya rasakan. Jadi inspirasi yang ada di keluarga saya itu bisa menjadi inspirasi buat saya dan adik-adik saya. Dan terbukti saya dan adik-adik itu tidak ada yang PNS minded. Semuanya itu pelaku bisnis juga. Jadi mulai dari saya nomor 2 itu alhamdulillah sudah pernah sukses yang luar biasa. Kemudian 3, 4 itu juga sama seperti saya berempat. Dan itu yang diterapkan sampai dikasih kambing, gimana caranya supaya kambing itu tidak mati gitu ya. Disuruh menggembala. Karena memang terinspirasi dari Rasulullah itu kan penggembala kambing. Ya, kalau kamu jadi pemimpin ya harus belajar untuk menggembala kambing supaya kambing itu tidak mati. Jadi latihannya itu sebegitu, yang saya rasakan sebegitu kerasnya, sehingga menjadikan orang-orang saya dan adik-adik itu ya struggle sampai sekarang jadi pemain bisnis juga, sekalipun kita juga PNS gitu ya. Nah, terkait dengan cara mengatur waktu, mungkin saya lebih banyak menggunakan jadwal ya, untuk mengatur, tapi tidak seperti yang sekarang saya rasakan. Ya memang ini ya, kayak tadi contohnya harus ditunda gitu ya, harus terlambat, banyak tamu, sedangkan semuanya juga harus dilayani. Ya akhirnya mau tidak mau ada yang digeser-geser gitu ya, menggeser, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat, tetap mereka kita layani. Mahasiswa, karena saya jadi dosen ya, mahasiswa tetap kita layani, dan saya itu punya target pokoknya 12 kali tatap muka wajib dengan saya, baik online maupun offline gitu ya. Offline ini aja sudah deadline ya, baru 10 kali tatap muka sudah, masih kurang 2 kali ya. Jadi karena itu tanggung jawab saya sebagai seorang dosen, sementara tanggung jawab yang lain sebagai seorang pebisnis ya, sekalipun saya nggak yang pebisnis yang bagus, yang kemudian besar, punya perusahaan. Insya Allah Pak Agung ini merintisnya itu baru-baru, insya Allah, tapi mudah-mudahan saya berharap memang usaha yang saya geluti suatu saat akan menjadi besar ya. Saya itu selalu terinspirasi dengan tokoh-tokoh yang sekarang ini lagi saya pelajari ya, kayak Bu Puji, tahu bakso Bu Puji, kemudian Wardah ya, yang sekalipun mereka zipit banget gitu ya, merahasiakan aktivitas yang mereka lakukan, tapi tiba-tiba boom. Nah itu yang selama ini memang menjadi inspirasi saya ya, bahwa tidak semua hal itu bisa kita florkan, announce gitu ke luar ya. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi PR untuk suatu saat nanti akan menjadi boom gitu ya. Tetapi dengan catatan memang tetap harus down to earth gitu. Nggak boleh terlalu dangak gitu. Kalau dangak nanti ya naudzubillah gitu, namanya sombong gitu ya. Nah itu Pak Agung. Jadi saya mengatakan bahwa saya bukan business woman sejati. Artinya memang sekarang juga lagi merintis. Sampai kapan saya merintis ya? Sampai akhirnya nanti suatu saat ada target yang saya penuhi itu terkabulkan gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan tadi itu inspirasinya dari mana, ya memang dari keluarga yang memang sudah mengajarkan saya dari kecil menjadi orang yang struggle, gimana caranya manage waktu, yaitu tadi membagi, walaupun dapatnya separuh-separuh, karena yang penting itu terlayani semua itu. Kalaupun tidak ya kita tunda di lain waktu, seperti saya dengan Pak Agung juga. Ya Bapak. Gitu Pak Agung. Ya
mohon doanya saja lah. Jadi ada beberapa hal yang sekarang juga lagi saya kerjakan itu mudah-mudahan ada goalnya juga. Karena saya melihat bahwa gini Pak Agung, seorang dosen yang langsung, dosen itu kan lebih banyak ke akademisi dan konsep ya. Akademisi itu kan yang dipelajari teori dan konsep. Betul. Kalau kita hanya berbicara konsep, tidak berbicara praktek, maka kita tidak bisa istilahnya secara aplikasi tidak kita lakukan itu apa ya, kurang greget gitu ya ketika menyampaikan kepada mahasiswa. Jadi karena kita tidak melakukan hal itu, kita hanya tahu konsep. Sementara kalau kita praktek tidak tahu konsep itu buta namanya Pak Agung. Jadi dua-duanya itu penting. Menjadi seorang dosen yang visioner itu adalah dosen yang benar-benar paham betul dengan praktek yang ada di lapangan, tidak hanya sekedar melihat, tapi juga dengan memahami. Kalau kita memahami berarti ya kita sudah mempraktekkan. Betul, setuju. Problem solving dalam berbisnis itu harus yang inovatif gitu ya. Tidak sama masalah yang kita hadapi sekarang dengan solusi yang kita hadapi sekarang dengan masalah dan solusi yang akan kita siapkan di masa depan itu tidak sama. Ya tadi mulai dari awal sampai terakhir tadi kan kita bicara tentang bagaimana generasi itu dengan perubahan pola berpikir yang mereka suguhkan ke kita ya. Setiap hari itu ada sesuatu yang baru. Nah itu kalau kita nggak update, jadi yang nggak mengupgrade strategi dan taktik ya kita jadi orang yang tertinggal. Nah itu ya. Jadi makanya teori dan praktek itu penting sekali untuk kita pahami. Oke, Bu, ini ada pertanyaan pertanyaan cepat dijawab spontan. Lebih milih jadi dosen atau jadi bisnisman atau businesswoman? Ke depan mungkin saya lebih banyak jadi dosen. Dosen? Ya, lebih baik jadi dosen. Lebih baik jadi dosen, Bu Melati? Lebih baik jadi dosen. Oke. Lebih senang jadi ibu rumah tangga atau ngurusi perusahaan? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Oke, terakhir. Lebih suka keluar masuk luar negeri atau mengembangkan dalam negeri? Mengembangkan dalam negeri. Tetap cinta tanah air? Wajib. Jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga jadi seorang pendidik. Iya. Gitu. Iya, betul. Mau saya jawab kenapa? Iya. Orientasinya akhirat. Nggak ada pertanyaan yang itu sudah mentap, Bu. Itu sudah mentap. Iya, karena orientasinya akhirat. Jadi apapun yang sekarang saya lakukan itu dalam rangka untuk akhirat. Sehingga kenapa kok saya memilih jadi dosen? Karena dosen itu banyak hal yang bisa kita beramal jariah ya, termasuk ilmu yang kita sumbangkan kepada anak-anak didik kita. Terkait dengan bisnis, karena orang Islam itu wajib kaya. Jadi bagaimana saya bisa mendidik dengan baik kalau saya tidak kaya? Gitu ya. Kemudian walaupun saya belum yang kaya-kaya amat ya gitu ya, tapi kan namanya cita-cita kan boleh-boleh aja. Kenapa saya menjadi ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga itu manajerialnya lebih sulit sebetulnya dibandingkan dengan manajemen perusahaan. Kenapa? Karena mendidik anak itu ternyata emang lebih sulit mendidik keluarga dibandingkan dengan mendidik anaknya orang. Itu yang saya rasakan gitu ya. Kalau mendidik anaknya orang pakai rule, pakai hukum, selesai. Tapi kalau mendidik keluarga itu dengan kombinasi antara hati dengan akal, kemudian dengan target itu menjadi lebih harus punya manajemen yang kuat gitu ya. Apalagi berhadapan dengan orang yang sama sekali berbeda dengan kita, yaitu suami. Itu menurut saya itu lebih sulit. Sehingga saat ini memang saya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi ya saya merasakan ternyata sulit ya, apalagi di tengah gempuran kebutuhan yang luar biasa. Nah itu Pak Agung. Oke, terima kasih teman-teman. Oh ya, jangan lupa kami dari Laboratorium Manajemen Zakat dan Wakaf juga punya program, yaitu program sedekah sampah. Jadi nanti teman-teman yang mau sedekah sampah
bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi, bisa disalurkan ke kami, nanti sampahnya akan kita ubah menjadi berkah, dan semoga nanti kita bisa berkolaborasi ya Bu Eka ya. Siap. Jangan lupa beliau adalah seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang dosen, dan sebagai seorang businesswoman yang orientasinya pada akhirnya adalah dalam negeri dan untuk akhirat. Oke. Terima kasih Bu Eka atas waktu dan kesempatannya, sudah diluangkan waktunya. Semoga nanti ada episode kedua. Amin. Yang ada orang asuransinya tadi Bu. Iya betul, monggo kalau bisa emang ada bertiga nanti ya bisa banyak. Terima kasih Bu Eka, dan kita kembali lagi di episode selanjutnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.